Jadi, praktikum hari ini itu tentang pembuatan karet lembaran dan pembuatan lateks pekat. Tujuan dari praktikum ini itu untuk mengetahui cara membuat produk karet dengan keunggulan dalam bentuk lembaran dan mengolah lateks pekat dengan pemisahan partikel karet dari serum. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu ada pembuatan karet lembaran. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kalau alatnya adalah penggiling laboratorium, penjepit, dan kawat untuk menggantungkan lembaran karet. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah gumpalan karet yang diperoleh dari praktikum minggu lalu dan air destilasi. Prosedurnya yaitu pertama menyiapkan bahan dan alat, terus gumpalan karet mentah digiling 6 kali sambil dibilas dengan air. Kemudian lembaran-lembaran digantung dan dikering anginkan pada suhu ruang. Lembaran-lembaran tersebut kemudian disimpan selama 1 minggu dan diamati perubahan warna dan elastisitasnya. Bagian yang kedua yaitu pembuatan lateks pekat. Bahan dan alat yang digunakan, bahan yaitu lateks segar, asam format 1%, asam asetat 1%, amoniak 0,5 ml, larutan CMC 1%, dan air destilat. Sedangkan alat yang digunakan adalah timbangan, gelas ukur, gelas beker, saringan, pengaduk spatula, dan pemanas. Prosedur kerjanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengencaran lateks. Yang kedua itu pembuatan lateks pekat dengan pendadian. Pengencaran lateks. Pertama itu lateks segar ditimbang sebanyak 50 ml. Kemudian lateks disaring dan dibuang busa yang terbentuk. Kemudian dihitung kadar karet keringnya sebanyak 15%. Kemudian air ditambahkan dan dihitung dengan membuat tabulasi. Kedua itu pembuatan lateks pekat dengan pendadian, di mana lateks segar sebanyak 50 ml ditambahkan sebanyak 50 ml lateks segar ditambahkan 2,5 ml CMC 1%. Kemudian diaduk dan disimpan selama 1 minggu. Setelah itu diamati perubahan warna, viskositas, dan aromanya. Mungkin sekian, Bu, raker buat praktikum hari ini. Kedengaran. Baik, tadi belum mute berarti ya. Oke, terima kasih Tia yang sudah menjelaskan rencana kerjanya dengan cukup baik dan artinya Tia paham apa yang akan dilaksanakan praktikum hari ini. Di absensi masih banyak yang belum absen, ada Kevin, Valeri, Angelian, Zikri, Husai, Muhammad Zaki Mubarak, Jaidida, kemudian Debri Gayananda, Trinandi Erbano, dan Rahmat Ramdhani ya. Jangan lupa absen karena absen adalah dihitung untuk Anda boleh melaksanakan atau ikut UAS atau tidak ya. Baik. Mengulang penjelasan Tia tadi yang sudah cukup baik sebenarnya dijelaskan ya. Jadi praktikum hari ini kita akan membuat lateks pekat dan lateks lembaran. Apa yang membedakan itu adalah fasenya. Kalau lateks lembaran itu bentuknya adalah solid ya, berbentuk lembaran. Dan kalau karet lateks pekat itu bentuknya adalah pasta atau cairan.
dan pekat ya, namanya juga pekat, jadi konsentrasinya tinggi. Karet segar dari petani itu kemarin kamu hitung kan kadar karetnya hanya sekitar ada yang 20, ada yang 30 ya sampai 50% ya, dengan cara menggumpalkan atau mengkoagulasikan karet lateks dari kebun dengan asam format ataupun asam asetat ya. Nah, lateks pekat berbeda dengan karet kebun. Lateks pekat dipekatkan dengan cara apa? Biasanya dengan cara dibiarkan saja, ya, namanya decanting atau pendadihan. Jadi nanti bahan serum akan mengendap di bawah, ya, akan mengendap di bawah, ya, dan mengendap di atas, bukan mengapung di atas, karena beras jenis karet dengan air tentu karet akan mengapung ya. Nah, dalam praktikum ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana lateks pekat dibuat dengan cara menambahkan emulsifier seperti CMC, karboksi metil selulus ya. Anda bisa juga menggunakan emulsifier yang lain ya, sehingga lateks masih dalam bentuk cair tetapi serumnya nanti akan terpisah ya. Jadi lateks pekat itu kira-kira mengandung bahan karet keringnya di atas 60% ya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan CMC dengan berbagai konsentrasi yang tentu tadi Bu Ega membedakan antara praktikan atau P1 dengan P yang lain agar datanya berbeda-beda dan saling melengkapi ya. Nah, setelah diaduk ya, lateks yang sudah kita siapkan sudah cukup bagus ya, sudah cukup tidak usah dibuang busanya, tidak usah disaring karena kita membelinya sudah disaring sama petani karet ya, sudah dibuang busanya juga, jadi kita tinggal menggunakan ya, sehingga tinggal menambah emulsifier CMC. Nah, setelah itu Anda diamkan di lab ini pada suhu ruangan ya. Dan setiap 2 hari sekali harus ada yang datang ke lab untuk pengamatan. Pengamatannya berupa apa? Jadi nanti kalau ada air yang air yang terpisahkan dari bahan karet, kamu dengan hati-hati membuang air tersebut ya dengan pipet ya, sehingga nanti bobotnya berkurang dan karet menjadi lebih pekat. Nah, Anda potret perubahan warnanya dari hari ke hari dan Anda timbang berapa sebenarnya serum atau air yang bisa kita keluarkan dari koloida karet tersebut ya. Kira-kira begitu. Nah, selain warna juga mungkin baunya ya. Hati-hati dengan bau karena kita menambahkan bahan-bahan yang lain ya. Jadi baunya biasanya tidak enak sih, tapi apakah bau tersebut makin hari makin berasa gitu kan ya. Jadi nanti dikasih aja dalam tabelnya positif 1 kalau memang agak bau, kalau sangat bau positif 2, kalau sangat bau positif 3 dan seterusnya ya. Itu untuk lateks pekat. Nah, yang kedua adalah membuat karet lembaran. Tentu pengukuran kadar karet kering sudah kita laksanakan minggu lalu, bagaimana digumpalkan ya. Nah, bahan karet yang menggumpal tadi kemudian kita giling, kita pipihkan agar ya mempunyai lembaran yang tipis. Sebenarnya gunanya untuk apa? Pertama adalah untuk memudahkan penguapan air ya. Kita tahu bahwa di dalam bahan karet terdapat air. Nah, air yang terdapat di bahan karet yang menggumpal tadi harus kita uapkan juga ya, kita uapkan ya dengan kering angin, dihindari pengeringan dengan menggunakan di bawah matahari langsung. Kenapa? Karena nanti akan menurunkan kualitas dari karet ya, jadi elastisitasnya nanti berkurang dan karet menjadi lebih keras. Bahan karet akan menjadi lebih keras. Oleh karena itu cukup dijemur dalam kering angin saja ya. Nah, nanti setiap 2 hari sekali juga diamati ya terhadap susut bobot karena airnya akan hilang pasti, dan warna ya dan elastisitasnya ya. Oke, jadi kalau dalam
pengukuran lateks pekat yang diamati adalah beratnya setelah dikurangi air yang Anda keluarkan ya, yang terpisah nanti ya, warna lateks pekat, kemudian juga viskositas atau kekentalan ya. Nanti kekentalannya Anda rasakan apakah cukup kental atau makin kental atau encer dan sebagainya ya. Itu lateks pekat. Sedangkan pengamatan lateks lembaran itu kalian lakukan dengan cara melihat warnanya ya. Kemudian juga susut bobot karena air yang ada di dalam karet lembaran akan menguap ya karena kita kering anginkan. Dan yang terakhir adalah dengan elastisitas. Anda tarik kira-kira apakah elastisitasnya berubah atau tidak ya. Lakukan hal tersebut pengamatan sampai kita praktikum di hari ke-4. Jadi minggu ketiga praktikum pada pertemuan Ibu Anda melanjutkan pengamatan. Jadi kita amati selama 2 minggu, 2 hari sekali. Kalau misalnya nanti ketemu Sabtu dan Minggu, nggak usah diamati, Seninnya saja diamati ya. Itu data yang harus disiapkan. Nah, berkaitan dengan membuat lembaran karet, perlakuan tetap seperti yang kemarin dengan menggunakan 2 asam, yaitu asam format dan asam asetat ya. Itu, jadi kita nanti diskusikan kenapa kedua produk ini Ibu perkenalkan ya pada mata kuliah TKSGR ini karena dua produk ini sangat penting bagi dunia industri perkaretan untuk bisa digunakan sebagai produk pengolahan yang lain di industri finish produk dari karet ya, apakah itu sepatu, apakah itu karet gelang, apakah itu ban dan sebagainya ya. Nanti kita diskusikan. Kalau Anda punya pertanyaan silakan waktu saya berikan kepada para peraga ya yang ada di sini. Silakan, ada siapa saja masuk kamera nak di belakang situ nak ya. Oh ya, tahu temannya kan. Nah, terus siapa lagi ayo? Oh, satu aja. Ya. Kemudian udah kenal semua ya? Yang lain? Halo, ya. Yang akan membantu Mbak Ega dan saya untuk melaksanakan virtual praktikum ini ya. Silakan Bu Ega. Baik. Kita praktikum langsung aja ya, karena sudah jelas diterangkan sama Bu Endang, sama temannya juga dibacakan daftar kerjanya hari ini. Sudah jelas, kita langsung praktek aja ya. Ya, silakan. Siapa yang mau nyobain? Bikin karet lembaran, jadi dibukalkan kayak dulu, ya. Iya, belum lagi. Tuangkan 50 mili kayak kemarin ya ke dalam bak penggumpalan. Ayo bantuin 50 mili. 50 mili. Menggunakan 10 miliar sedikit menjadinya maju mundur. Jadi kita proses pengumpalan ulangan. Tuh. Sedikit. Nah, gitu ya.
Oh, sampai mana? Silakan teman-teman yang ada di rumah boleh bertanya ya. Silahkan si itu lagi kerja. Mungkin kamu bisa suruh si Ipul pegang apa gitu ya. Baunya nggak enak. Ayo itu ya. Apa? Kali bisa pakai tangannya. Kamu nggak ikut lagi nih? Nggak ikutan lagi? Firda, kamu mengerjakan enggak? Risetmu yang sedang mengerjakan itu dari sawit itu tentang apa sih? Namanya ya begini ininya harusnya. Oh gitu. Ya, itu kan ini harus sebetulnya lanjutannya harus lanjut sekaligus ini. Jadi nggak dibuang ya. Iya. Ini dua kali dibuang. Ini yang buat apa tuh? Biar saya kerja. Tak beda lah ininya. Awalnya hasilnya ya. Ini udah habis. Harus pakai masker guys, karena bau. Udah di sana sambil dipipisan baru digiling. Udah bisa ya. Oke. Dipipisan di apa? Kemudian digiling. Tenang. Apanya? Sudah cukup dibuang. Sambil dipipisan ya. Udah kok, udah. Kemudian kita giling, ya. Kita giling. Nah itu, saya kasih contoh sih itu kerja. Ini, ini apa? Banyak kotor. Ini kan harus kan bersama. Nah, itu yang giling saya ngusilin ayamnya. Nah gitu, Bu, ya. belum. Ya. Apa besok makan saya siapkan. Giling, ya. Kembali, nah. Itu yang ngumpain air, yang giling. Kan pencucian. Dan juga supaya mudah ininya, supaya mudah menggiling juga. Itu kan masih tebal. Kita kecilkan ininya, cara potongnya supaya tipis. Itu kalau misalnya sebagai itu.
harus dipegang, jangan berubah. Bilang dong, Pak. Nggak mulai. Ini harus langsung ke Oke, Bu. Ibu yang pegang. Apa? Iya, ininya kayak ini. Ih, nggak tahu bagus kok, Bu. Tipis ya? Iya, tuh. Bisa ininya. Ada sedikit digantinya. Sambil ditarik kayak gini. Apa? Iya. Kalau biar terbuka ya. Biasanya yang ditarik. Ini Bu, ininya di ini. Bukan, terlalu rapat. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, bisa. Nah, oke. Iya, Bu. Malah lagi ibunya. Sampai Hah? Ya, sini aja ukuran nama alatnya. Nanti kita pindahkan. bisa. Biasa aja. Kalau akuaris, repot nanti. Ini ya. Betul. Yang lagi, airnya ada. Sudah rata belum? Belum kan? Ya. Nah, udah ya. Cukup ya. Tambah. Gantian. Nah, contohnya, terus sekarang ibu sama lagi. Yang itu diapain lagi, Bu? Nanti ditimbang, habis ditimbang, dijemur di sana. Yang sekarang aja deh, Bu. Timbang berapa gram? Ditulis ya. Bisa nggak? Oh iya, maaf. Iya, lupa maaf. Ini, nah, ini dulu. Ininya, tadi nggak disebutkan terlalu ini ya, biar agak. Kalau itu sambil dorong ya. Ini yang atas. Ininya kotor. Kotor, ya. Kan namanya juga kena air jadi karatan. Mungkin selama nggak dicuci aja tuh. Udah ya? Kan agak tipisan ya. Nah, tipis banget ya enggak? Mau tipis belum? Terus. Masuk. Udah. Udah ditimbang, Bu? Hah? Udah. Ditipiskan aja ini tipis ya, belum ya? Terus tenaganya keluarin. Ya, terus. Oke. Lagi.
karena itu ya Syaratnya. syaratnya. Nah, agak tipis lagi. Boleh, Bu? Nah, terus baganya ya. Nah, nah, udah ya. Terus, Dibagi udah kita. Udah tipis tuh gitu. ini, Bu. Mau tipis, nah segitu coba ya. Kuat nggak? Udah ya. Jangan. Nah, tapi waktu dia tambah air. Udah, dicuci dulu. Terakhir itu. Halo. Ini apa? Tadi itu apa? Asam apa? Asam ya. Lembal aku mana? Tadi lembalnya yang di sini mana ya? Ditimbang? Kan dapat emang lebih. Kita kan apa, Bu? Iya, Biji mau dikeringkan selama 1 minggu. Nah, udah gitu diamati apa? Diamatinya apa? Aroma. Enggak. Warna dan apa? Apa? Elastisitas dan beratnya ya. Karena ini ditimbang, jadi tiap hari atau berapa? 2 hari sekali ya. 2 hari sekali ditimbang, berapa pengurangannya? Ya, udah. Nah, yang terkait informasi. cuma tadi saya naruh label itu nggak ada ini. Label saya. Buat ngasih label itu. Di sana kita apa namanya? Dinamain kan, Bu? Ya dinamain. Maaf ya. Saya pulang. Ya. Ya. Apa? Nggak ada. Nggak ada juga. Yang susah-susah kayaknya nggak ada ya. Labelnya diambil orang apa? Oh, penulisnya. Taruh nih. Nih tuh, kita ambil dulu. Mana? Di sini ya nih. Nggak ada capitan kosong. Ini diambil aja ini yang sebelahnya. Ya, ini kemarin. Ini di labelnya di atasnya. Jadi gampang kalau di situ kan. Bu. Nih, asam kan. Nih, asam poriat nih.
Nah, kemudian kita membuat ini pekat, ya. Nanti mau ditulis ya di situ di depan papan tulis itu ya hasilnya. Yang P3 ini kan P2. Ini P1, P2. Hmm? 50 gram. Ini yang tadi timbang. Hari pertama sama-sama. Nah, sekarang kita membuat pendadihan ya, latex. Kita ini 50 mili ya. Ukur latexnya 50 mili. Nah, menurut tambahin latex. Ya, kan. Terus ini kental sih ya. Bisa jadi pakai cairan gitu. Ini kan latex. Dia ditambahin. CMC. Nah, untuk P berapa ini? Ketiga ya. Biasanya saya menambahkan CMC dengan berbeda, tidak sesuai dengan di email dulu. Kenapa? Kalau sesuai, mahasiswa itu bukan nggak akan ngerjain karena masih lihat data sama yang sama. Oh ya, ya saya juga udah tahu itu. Jadi kita bedakan biar kerja, biar dia datang. Tidak sama datanya itu, ya. Itu kan yang tadi bedanya 0,5. 4 5 mili. Yang pertama sesuai dengan prosedur yang tentunya miliknya. Nah, untuk yang ketiga, saya juga akan naikkan sedikit karena stilose yang permanen, label. Permanen ada nggak? Mana yang permanen? Itu bukan buat. CMC ya, kita lagi ya, 5,5 mili ya. Ya. Kelas ada yang ditanyakan nggak?
Halo, jangan tidur ya. Halo kelas. Ya, masih mengikuti ya. Masih, Bu. Oke, ada yang ditanyakan Tia? Belum, Bu. Saya bingung, ngantuk. Oke. Itu kenapa CMC itu untuk mengentalkan, ya. Tetapi bukan menggumpalkan dia. Ya. Bedakan mengentalkan dan menggumpalkan ya. Betul, pakai pengalus. Ya, itu ada kan. Ini 6. Itu 5,5. Di industri itu biasanya pakai CNC. Bu, ada yang bertanya Bu, di industri pakai CMC juga nggak? Tengah ya. Iya, Sama. iya. Jadi itu yang biasa digunakan di industri ya. Tapi ada juga teknik yang lain yang tanpa menggunakan emulsifier, yaitu dengan cara di centrifuge. Jadi bahan kalau kamu centrifuge itu ya, itu airnya akan terlepas, sama dengan kalian kalau memeras baju di spinning, di itu ya, di mesin cuci itu di spin. Nanti Mbak Bu Ega ditunjukkan yang sudah praktikum kemarin bagaimana airnya itu terpisah ya, tetapi lateks tetap dalam fase cair. Bukannya apa pinjam? Ya. Ya, maksimalnya. Ini awalnya berapa? 4. 4 2,5. Kita lihat perbedaannya ya hasilnya. Iya, bedanya dan akan sama kegiatannya. Kalau nggak Iya. kalau nggak dibedain, Ya. nanti ini datang mintain tolong. Ya, dalam sama gimana? Dari mana Bu? Giginya 6 kali tadi. Lebih juga apa-apa. Giginya apa Bu? Isang tidak mah. Apa-apa. Itu pemekatan dilihat nanti ya. Nah, ya pengamatannya itu kita ambil ya kalau misalnya sudah ada apa pemisahan antara air dan statisnya itu. Sudah itu diambil sampai habis airnya dibuang, baru dilihat warnanya, aroma, baru kekentalan. Ya.
Ya, sampai bawah ya. Ya, bisa. Kita lihat aja nanti. Nah, ini harusnya akan lebih tinggi ininya. Harusnya ya. Ini. Nanti difoto dulu sebelum ini selesai. Jadi kelihatan hari kenalnya, warnanya. Di ini aromanya coba disini aja nih. Ya, jangan disini Bu. Ini aja nih. Kalau aroma tuh begini aja nih. Mau ke kosium. Apa sih itunya? Keterangan untuk bayi. Tahu. Plus. Ini terus banyak. Biasanya udah berubah warnanya jadi coklat, agak coklat. Iya, iya perlu. Jadi pas pengamatan kita foto dulu, ya, baru dicatat, baru diambil ini ya airnya. Ini perlu difotoin. Perlu kan tadi saya bilang juga difoto dulu sebelum disimpan. Ya ditimbang. Setelah ini lupa ditimbang dulu ya. Timbang full. Oh ini Bu. Maaf. Tapi belum ditimbang Bu. Apa nanti kan juga di ketika keduanya juga ditimbang sama gelasnya lainnya. Ya. Nggak usah lah alkoma. Larang ukur kita. Jadi manual aja, karena juga manual begitu, Mas. Ya, kita menggunakan ini aja pengaduk aja. Tes itu harus 600 mili sampelnya ya, nggak bisa sedikit. Bentar ya. Ini apa ya? Dia nggak belum. Tapi belum nggak encer juga. Kental. Satu. Ya, satu. Apakah kesananya semakin ya. Bisa terus kan? Itu berapa hari sih? 2 hari sekali ya? Ya, nanti sekali. Ya. Jadi gini, kan 1 minggu libur, jadi kita hitung misalnya ke Senin. Senin itu berapa hari gitu ya? Jangan ke misalnya ketiga, misalnya keempat, kelima gitu. Ya begitu ya. Nggak usah dihitung hari ketiga, tetapi Sabtu dan Minggu lebih lewat, Sabtu Minggu itu dilewat aja hitung. Itu keberapa? Misalnya sekarang kan besok ke 1, hari Kamis, Jumat kedua, Sabtu berarti ketiga, Minggu ke 4, berarti Senin kelima. Jadi kita nimbang di hari kelima itu berapa, ya? Kenapa? Besok nggak bisa, Jumat. Ya, oh iya lupa, apa dulu? Kontrol. Ya. Foto aja Pak. Jadi ketua dulu kan? Sudah. Bikin album aja gitu. Bahas PPDT ya pernah tidak Satu-satu apa gimana? Oh?
Ini. Ada yang ditanyakan dari rumah? Halo. Satu-satu atau mau ini? Satu-satu. Ya. Satu-satu. Ya. Iya, makanya nanti ini. Ini standar. Dia semua ya. Sudah selesai praktikumnya. Ya. Praktikum hari ini memang cepat sekali, tapi pengamatan yang lama. Baik. Jadi pengamatan itu juga merupakan minggu ke-3 dan ke-4 praktikum. Ya, dianggapnya pengamatan itu sebagai praktikum juga. Jadi perlu absen ya Bu ya. tetap melakukan absensi seperti biasanya ya. Oke, baik. Oke, yang di rumah ada yang ditanyakan setelah melihat tadi pembuatan karet lembaran dan membuat latex pekat sebagai produk intermediate Ya, dari semangat ya. nggak ingin tahu bedanya apa sih nanti di aplikasinya? Kenapa harus tetap di dalam bentuk cair ya, dalam fase cair? Baik, nggak ada yang merasa curious ya untuk bertanya? Kalau tidur ya. Tahu Bu. Bertanya di Ya Bu, ingin tahu yang ini pengaplikasiannya di industri itu bedanya antara karet lembaran sama si latex pekat itu apa gitu? Baik. Soalnya tadi praktikum juga agak ngelek-ngelek gitu Bu. Agak ngelek ya. Kamu di mana sih tinggal di? Di Serang. Mungkin di sananya Bu, soalnya saya lihat internetnya yang di sana itu merah terus Bu tadi. Oh, kasihan sekali ya. Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali Di ya. Keduanya itu sebenarnya kan untuk mengawetkan karet kebun, karena karet kebun kan punya banyak air yang cukup tinggi ya, sehingga perlu diubah atau dihilangkan airnya, either ya bisa dengan cara menggempalkan dengan asam, kemudian dibuat karet lembaran, atau dipekatkan dengan penambahan emulsifier. Nah, tentu dalam industri kedua produk karet latex intermediate ini mempunyai peranan yang berbeda ya. Latex pekat biasanya digunakan untuk produk-produk yang tipis dan mempunyai elastisitas tinggi. Contoh yang paling gampang adalah balon ya. Balon itu dibuat
terbuat dari lateks pekat. Jadi dicetak, jadi lateks cetakan balon itu seperti apa namanya bola lampu ya, yang ada gagangnya, yang itu di-coating dulu dengan koagulan. Ya, dibersihkan, di-coating dulu dengan koagulan, kemudian dicelupkan di dalam lateks pekat. Maka nanti lateks pekat akan menempel ya di apa namanya di lapisan moldnya atau cetakannya ya, dan apa namanya dia akan ada koagulannya dilapis di permukaan cetakan tadi ya. Nah, kalau sudah jadi ya, itu kemudian air dengan air panas biasanya. Untuk apa? Untuk lebih lagi yang tadi karet cair tadi itu bisa lebih namanya vulcanization ya. Karet akan apa namanya mengkerut, tapi tidak harus jadi seperti lembaran ya. Jadi sudah terbentuk balon. Nah, baru kemudian dilepas dari cetakannya ya. Nanti kuliah akan Ibu jelaskan. Kemudian bahan tipis lain misalnya seperti sarung tangan. Sarung tangan juga harus terbuat dari lateks pekat, bukan dari lembaran karet ya. Jadi produk-produk yang memerlukan elastisitas dan ketipisan yang tinggi itu dibuat dari lateks pekat. Sedangkan karet lembaran itu untuk produk-produk yang bukan saya sebutkan tadi, misalnya seperti sol sepatu ya, kemudian bahan gasket, kemudian ban mobil gitu ya, dibuat dari karet lembaran yang merupakan cara untuk mengawetkan lateks kebun ya. Nah, tadi kita hanya menggunakan kering angin, padahal di pabrik sebenarnya tidak hanya dikering anginkan, itu juga diasapkan, yang dikenal dengan smoke rubber sheet ya. Jadi lembaran karet yang terasapkan. Asap ini digunanya untuk apa? Asap ini gunanya untuk lebih mengawetkan lagi. Kalian tahu bahwa asap itu bisa mengawetkan bahan, tidak terkecuali juga lembaran karet ya. Yang kedua, asap juga menimbulkan warna coklat dari karet. Kadang-kadang apa namanya dijemur kering angin pun ya, di kering anginkan pun itu warna coklat juga akan terbentuk karena proses oksidasi ya. Tapi dengan asap itu warnanya lebih gelap, tidak hitam tapi coklat ya. Nah, ada kalanya lembaran karet yang putih juga diinginkan karena misalnya ingin ditambahkan warna ya untuk bahan-bahan mungkin bahan-bahan yang terbuat dari karet, bisa produk rumah tangga atau furniture yang harus diberi warna, maka biasanya lembaran karet yang putih itu ya gitu. Udah terjawab, Aldi, tadi pertanyaannya? Sudah, Bu. Baik, lebih banyak nanti kita bahas di kuliah jam berapa? Jam 10 ya, besok kuliah jam 10. Jadi saya rasa nanti akan saya jelaskan apa itu lateks pekat dan apa itu karet lembaran. Satu lagi adalah keram rubber ya. Jadi remahan karet ya. Oke, baik. Rasanya itu ya praktikum hari ini. Terima kasih sudah mengikuti tadi dari awal. Terima kasih juga Saiful, Noval, Khalid, dan satu lagi Nugi yang telah membantu Ibu ya. Tentu pengorbanan yang luar biasa ya. Kalian harus mengucapkan terima kasih juga buat teman-temanmu yang ada di sini yang telah memberikan effortnya, waktunya untuk memberikan penjelasan yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menonton video atau hanya membaca buku ya. Tentu nanti penjelasan selanjutnya atau
keterangan-keterangan yang lebih bisa kalian peroleh di dalam ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bisa ditanyakan atau diskusikan, kita bisa tutup ya praktikum hari ini sampai di sini. Jangan lupa membuat laporan ya, diupload di LMS dengan akun masing-masing ya. Format laporan masih sama, tapi laporannya kan masih untuk minggu depan lagi ya. Jadi pengamatan kita selesaikan sampai minggu ketiga, kemudian berarti minggu terakhir ya, minggu ketujuh baru kalian mengumpulkan laporan praktikum ya. Baik, kuliah tinggal sebentar lagi, jadi kalian sudah hampir semester 8, tentu bukan satu hal yang mudah untuk mencapai di semester 8, tetapi juga bukan suatu hal yang harus disesali juga ya. Menyesal tentu kalau nilainya nggak bagus di semester-semester sebelumnya. Nah, yang saya inginkan adalah kedewasaan dan kemandirian Anda sudah terlatih ya, baik itu dalam membuat laporan, kemudian mengisi absensi atau mengikuti kuliah-kuliah dengan serius dan seksama. Apalagi tinggal 2 minggu 2 pertemuan ya, sayang kalau misalnya kalian melewatkan begitu saja waktu-waktu terbaik ketika kalian kuliah di TIN ya. Jadi jangan sampai bolos gitu maksud Ibu. Sayang gitu kan. Karena tinggal sedikit lagi dan kalian tidak akan kuliah lagi ya. Dan kalau kuliah lagi juga tidak akan menyenangkan karena kalian akan kuliah dengan adik kelas. Jadi sebaiknya tidak dilakukan itu ya. Jadi jangan sampai bolos untuk kuliah besok. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih Bu Ega dan juga teman-teman kalian yang ada di sini. Kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu ya. Jangan lupa kuliah besok.